Pertempuran melewati langit. Audiobook, novel silat. Episode 270. Bab 1500 tidak mengetahui apa yang baik untuk diri sendiri. Xiao Yan Gege, Yao Wangui ini adalah Dou Sheng bintang 4 elit. Dia sangat kuat dan tidak akan mudah untuk menghadapinya. Sun Er di sampingnya membuka mulutnya dan berbicara dengan lembut setelah mendengar kata-kata Xiao Yan. Saya tahu batasan saya. Xiao Yan tersenyum sedikit. Dou Sheng bintang 4 awal memang sedikit merepotkan untuk dia hadapi saat ini, tapi jika dia berhasil mendapatkan api teratai pemurni iblis dan menyempurnakannya, akan sangat mudah baginya untuk membunuh Yao Wangui. Sun Er tidak berkata apa-apa lagi setelah mendengar Xiao Yan mengatakannya seperti ini. Dia sadar bahwa Xiao Yan biasanya tenang dan tidak akan dengan mudah melakukan apapun jika dia tidak memiliki kepercayaan diri untuk berhasil. Kemunculan kelompok Yao Wangui di langit tentu saja menarik banyak pasang mata. Klan Yao dapat dianggap sebagai klan kuno yang unik. Sebagian besar anggota klannya adalah alkemis, dan semuanya memiliki bakat penyempurnaan pil yang luar biasa. Dengan demikian, klan Yao menciptakan suasana penyempurnaan pil. Jika klan kuno lebih sering muncul di dataran tengah, reputasi menara pil akan terpuruk karena klan Yao. Lagi pula, jika kita membuat perbandingan yang tepat, warisan klan Yao lebih lengkap. Terlepas dari bagaimana orang melihatnya, menara pil semi publik tidak jauh di belakang klan Yao. Namun, peraturan klan Yao sangat keras. Hanya anggota klan mereka sendiri yang dapat mempelajari keterampilan alkemis mereka. Setiap orang luar yang mengetahui hal itu pada akhirnya akan menarik niat membunuh mereka. Aturan ini juga membatasi perkembangan klan Yao, tapi ini adalah sesuatu yang tidak bisa dihindari. Klan kuno sombong jika menyangkut orang biasa. Kelompok Yao Wangui, yang muncul di langit, perlahan-lahan menyapukan pandangan mereka ke sekeliling. Mata mereka berhenti pada trio aula jiwa agak jauh saat mereka mengerutkan kening. Klan Hun adalah klan paling misterius di antara 8 klan kuno. Beberapa klan yang tersisa relatif takut terhadap mereka. Sebagai perbandingan, klan Hun adalah klan dengan warisan terpanjang. Apakah klan Gu juga datang? Mata Yao Wangui beralih dari pemimpin kelompok Aula Jiwa dan tiba-tiba berhenti pada kelompok Sun Er. Matanya bergerak dan akhirnya bertabrakan dengan Yao Lao yang sedang menatapnya. Yao Chen, tidak disangka orang sepertimu, yang ditinggalkan, berhasil mencapai kelas Dou Sheng. Ini benar-benar mengejutkanku, mata Yao Wangui berbenturan dengan mata Yao Lao. Dia sedikit terkejut sebelum dia tersenyum tipis dan berkomentar. Ini semua berkatmu aku bisa mempertahankan kehidupan lamaku ini. Mata Yao Lao agak gelap dan serius saat dia menjawab. Yao Wangui dengan tenang tersenyum saat melihat mata Yao Lao yang gelap dan serius. Meskipun Dou Sheng bintang 1 sangat kuat, ia tetap tidak ada apa-apanya di hadapannya. Dia orang yang ditinggalkan itu, Yao Chen. Sepertinya klan pernah memberinya kesempatan untuk kembali, tapi dia dengan keras kepala menolaknya. Alis panjang pria tampan itu sedikit terangkat setelah mendengar suara Yao Wangui. Matanya menyapu Yao Lao saat lengkungan tajam mengangkat bibir tipisnya. Penolakan Yao Lao untuk kembali ke klan telah menyebar ke seluruh klan saat itu. Pria tampan itu malah tertawa terbahak-bahak dan mengatakan bahwa orang tersebut tidak tahu apa yang baik untuknya. Wajar baginya untuk mengejek Yao Lao setelah mereka bertemu. Setelah berkeliaran di luar dan membuat nama untuk dirinya sendiri, wajar jika seseorang berpikir bahwa dirinya sangat mampu, menyebabkan dia menjadi sombong. Yao Wangui tersenyum tipis. Suaranya mantap, tapi bukan berarti tidak disukai. Suasana agak bermusuhan yang tiba-tiba muncul terdeteksi oleh para ahli di sekitarnya. Banyak pasang mata yang terbalik, tetapi tidak ada yang membuka mulut untuk mengatakan apapun. Klan Yao adalah klan kuno. Seorang ahli biasa tidak akan berani menyinggung perasaan mereka. Oleh karena itu, banyak orang yang mengambil sikap menonton pertunjukan. Secara kebetulan akan ada keaktifan sebelum kesempatan terbaik untuk memasuki ruangan. Tubuh Yao Lao sedikit gemetar setelah mendengar tawa pelan dari keduanya. Karakternya biasanya cukup tenang, namun diusir dari klan Yao saat itu selalu menjadi duri terdalam di hatinya. Kultivasi dirinya selama bertahun-tahun akan hilang sepenuhnya setiap kali duri ini dicabut, terutama jika orang yang mengutak-atik duri itu adalah penyebab utama yang menyebabkan dia meninggalkan klan saat itu.
Jiwanya baru mencapai tingkat surgawi tingkat lanjut setelah berlatih selama bertahun-tahun. Bakat ini biasa saja. Karena dia melepaskan kesempatan untuk kembali ke klan saat itu, klan tidak perlu lagi mengingat orang ini di masa depan. Yao Tian mengangkat bahunya setelah melihat wajah hijau Yao Lao. Dia merasa seluruh situasi ini tidak ada artinya. Dia mengucapkan satu kalimat terakhir sebelum terlalu malas untuk melanjutkan. Yao Wangui tertawa dan langsung mengangguk. Meskipun telah berlatih selama bertahun-tahun, jiwa Anda masih berada pada tingkat surgawi tingkat lanjut. Nama menjadi orang teratas di antara klan Yao bukanlah apa-apa. Xiao Yan dengan lembut menepuk bahu Yao Lao sebelum dia berbalik untuk melihat Yao Tian. Senyuman muncul di wajahnya saat dia berkomentar dengan lembut. Yao Tian dan Yao Wangui terkejut setelah mendengar orang ini tiba-tiba turun tangan. Mereka mengalihkan pandangan mereka ke Xiao Yan. Kamu pikir kamu ini siapa? Apakah kamu pikir kamu punya hak untuk mengkritikku? Yao Tian menatap Xiao Yan. Lengkungan dingin muncul di wajahnya saat dia berbicara. Xiao Yan, murid Yao Chen. Xiao Yan menyeringai, menangkupkan kedua tangannya, dan menjawab. Oh, Anda adalah juara pengumpulan pil di Menara Pil, Xiao Yan. Lengkungan di wajah Yao Tian segera menjadi lebih dalam setelah mendengar ini. Matanya menatap Xiao Yan dari atas ke bawah. Dia berbicara dengan suara acuh tak acuh. Yang disebut pertemuan pil hanyalah sekelompok orang tidak berguna yang bersaing. Pertemuan seperti itu hanya bisa digambarkan sebagai bukan apa-apa di klan Yaoku. Dalam hal posisi dalam klan Yao, bahkan Yao Chen tidak memiliki kualifikasi untuk berbicara kepadaku dengan cara seperti itu. Anda seharusnya beruntung karena Yao Chen bukan anggota klan Yao saya. Tentu saja, karena kamu tidak bisa mengendalikan mulutmu, kamu harus membayar sejumlah harga untuk kata-kata yang kamu ucapkan. Wajah tampan itu langsung berubah menjadi sedingin es setelah kata terakhir terucap dari mulut Yao Tian. Dia tiba-tiba melangkah maju ketika kekuatan spiritual yang sangat besar dan kuat melonjak. Itu menjadi gelombang setinggi 100 kaki dengan kekuatan yang menakutkan saat menyapu dengan keras ke arah Xiao Yan dengan cara yang liar. Hari ini, aku akan membantu Yao Chen mengajarimu, muridnya. Xiao Yan hanya menggelengkan kepalanya sambil melirik gelombang spiritual raksasa yang datang menyapu dengan suara gemuruh. Senyuman di wajahnya perlahan menghilang saat ini. Setelah itu, dia mengangkat tangannya di depan banyak pasang mata dan dengan lembut mengepalkan ruang kosong di depannya. Kraak! Bahkan fluktuasi douki sedikit pun tidak muncul ketika dia melakukannya. Namun, gelombang spiritual yang agung segera runtuh di hadapan banyak pasang mata yang tercengang setelah Xiao Yan mengepalkan tinjunya. Dou Sheng bintang 1 dengan jiwa keadaan surgawi tingkat lanjut berani mewakili guruku dalam mengajariku? Anda benar-benar tidak tahu batasan Anda. Senyuman tebal muncul di wajah Xiao Yan setelah dia dengan mudah menghancurkan gelombang spiritual besar itu dengan momentum mengejutkannya hanya dengan menggunakan telapak tangannya. Dia mengambil satu langkah ke depan dan mengepalkan tangannya. Setelah itu, dia melayangkan pukulan ke arah Yao Tian, yang wajahnya menunjukkan keterkejutan, dari kejauhan. Bang! Xiao Yan melontarkan pukulan ke depan, dan tinju spiritual setinggi 1000 kaki tiba-tiba terbentuk di langit. Ada lapisan kristal misterius yang menutupi kepalan tangan. Sekilas terlihat seperti nyata. Tekanan spiritual yang sangat kuat tiba-tiba meletus ke segala arah dengan Xiao Yan sebagai pusatnya saat dia melemparkan pukulannya ke depan. Keadaan surgawi yang sempurna. Banyak suara mengejutkan bergema di langit setelah tekanan spiritual yang kuat ini dirasakan. Banyak pasang mata yang terkejut saat melihat sosok ramping di langit. Mereka tidak akan pernah membayangkan bahwa Xiao Yan mampu mencapai tingkatan surgawi sempurna di usia yang begitu muda. Bagaimana ini mungkin? Ekspresi Yao Tian, Yao Wangui, dan Yao Ling berubah drastis saat ini. Tingkatan surgawi sempurna adalah tingkatan yang bahkan belum pernah dicapai oleh Yao Wangui. Bagaimana mungkin Xiao Yan bisa mencapai level ini di usianya? Tinju spiritualnya sangat cepat. Saat terbentuk, jaraknya sudah sekitar 10 kaki dari Yao Tian. Tekanan spiritual yang mengerikan menghantam kepala Yao Tian dengan keras. Jika tinju ini mengenai, akan menyebabkan jiwa Yao Tian menderita luka serius. Anak muda, beraninya kamu. Ekspresi Yao Wangui merosot setelah melihat mustahil bagi Yao Tian untuk menghindari serangan Xiao Yan. Dia meraih Yao Tian dan melemparkannya kembali.
Pada saat yang sama, Douki tiba-tiba melonjak dari tubuhnya saat tinjunya menghantam pukulan spiritual dengan keras. Bang! Yao Wangui mundur selangkah setelah keduanya bertabrakan, tetapi tinju spiritual di depannya telah diterima dengan paksa olehnya. Kekuatan Dousheng Bintang 4 memang sangat luar biasa. Tetua Wangui, bunuh bocah ini! Ekspresi Yao Tian berganti-ganti antara hijau dan putih saat dia mundur. Dia tidak menyangka tidak akan mampu menahan satu serangan pun di tangan Xiao Yan. Apalagi hal ini terjadi di depan umum. Tatapan aneh yang dilempar ke arahnya seperti pisau yang tanpa ampun menusuk tubuhnya. Kedua matanya menjadi merah saat dia berteriak dengan marah. Ci! Namun, teriakan marah Yao Tian baru saja terdengar saat ruang di depannya berfluktuasi. Kekuatan spiritual yang tak terlihat berkumpul dengan cepat. Dalam sekejap mata, sesosok tubuh muncul di hadapannya dengan gaya seperti hantu. Penampilan itu secara mengejutkan adalah Xiao Yan yang lain. Avatar rohani? Mata Yao Tian menyusut setelah melihat avatar spiritual ini muncul dengan cara yang aneh. Douki di dalam tubuhnya secara refleks melonjak keluar. Saat ini, bahkan Yao Wangui pun tidak bisa membantunya. Namun, teriakan marah Yao Tian baru saja terdengar saat ruang di depannya berfluktuasi. Kekuatan spiritual yang tak terlihat berkumpul dengan cepat. Dalam sekejap mata, sesosok tubuh muncul di hadapannya dengan gaya seperti hantu. Penampilan itu secara mengejutkan adalah Xiao Yan yang lain. Tubuhnya. Kedua matanya menjadi merah saat dia berteriak dengan marah. Namun, avatar spiritual di depan Yao Tian dengan dingin tersenyum dan mengangkat tangannya saat Douki keluar dari tubuhnya. Sebuah tamparan dilontarkan sebelum suara jernih tiba-tiba bergema di depan banyak tatapan aneh. Makhluk tak berguna. Beraninya kamu bersikap sombong di depan guruku. Anggap tamparan ini sebagai pelajaran kecil. Bab 1501 Ruang Hancur. Bam! Tubuh Yao Tian menegang saat dia berdiri di langit. Matanya dipenuhi rasa tidak percaya. Pada saat ini, ada sidik jari berwarna merah darah yang sangat mencolok di wajahnya. Jejak darah perlahan mengalir keluar dari sudut mulutnya. Seluruh langit menjadi sunyi senyap saat ini. Banyak pasang mata yang menyaksikan apa yang baru saja terjadi dengan sangat terkejut. Mata mereka beralih ke Xiao Yan di kejauhan, yang bibirnya terangkat membentuk senyuman. Rasa dingin melonjak di hati mereka. Klan kuno sangat peduli dengan harga diri mereka, namun Xiao Yan telah dengan kejam menampar Yao Tian di depan banyak orang. Penghinaan ini merupakan penghinaan yang lebih besar dari sekadar membunuhnya. Kamu berani memukulku? Keheningan berlanjut beberapa saat sebelum Yao Tian akhirnya pulih dari keterkejutannya. Matanya dengan cepat berubah menjadi merah padam. Dia menatap avatar spiritual di depannya dengan mata gila dan buas. Api coklat seperti bumi tiba-tiba keluar dari tubuhnya. Setelah itu, ia membentuk benda besar mirip kura-kura di tengah suara gemuruh yang mengguncang bumi. Kura-kura raksasa ini ditutupi duri api yang tajam. Mulutnya yang ganas juga ditutupi gigi tajam seperti pisau. Api bumi spiritual penyu, peringkat ke-13 di peringkat api surgawi. Sungguh tidak terduga bahwa api surgawi seperti itu benar-benar ada di tangan Anda. Wajah avatar spiritual Xiao Yan menunjukkan ekspresi terkejut saat dia melihat kura-kura api besar terbentuk di atas kepala Yao Tian. Klan Yao ini memang memiliki api surgawi. Pergi dan mati. Wajah Yao Tian menjadi lebih ganas setelah roh api terbentuk. Raungan marah terdengar. Roh api raksasa itu menggerakkan anggota tubuhnya. Ekor raksasa, yang ditutupi duri api, tanpa basa-basi diayunkan ke arah kepala Xiao Yan. Suara angin kencang segera mulai bersiul. Trik kecil. Avatar spiritual Xiao Yan tertawa terbahak-bahak saat melihat serangan itu. Tubuhnya bergoyang dan naga api setinggi 10.000 kaki terbentuk di langit. Ekor naga itu berayun secara acak dan mengenai roh api, menyebabkan api di tubuh kura-kura menjadi redup. Kura-kura itu segera menjerit dan terbang kembali sebelum menabrak tubuh Yao Tian. Kasar. Wajah Yao Tian memucat setelah roh api dikalahkan. Dia memuntahkan seteguk darah segar. Penyu spiritual api bumi hanya berada di peringkat ke-13. Di sisi lain, api surgawi Xiao Yan dapat melawan api surgawi yang berada di peringkat 6 besar setelah menggabungkan 5 jenis api surgawi. Terlebih lagi,
Kekuatan spiritual Xiao Yan jauh melampaui Yao Tian. Mengalahkan pihak lain adalah hal yang sangat mudah. Bajingan. Pertarungan antara Xiao Yan dan Yao Tian hanya berlangsung sepersekian detik. Saat Yao Wangui pulih, dia hanya bisa menyaksikan Yao Tian menderita luka serius. Ekspresinya dengan cepat berubah saat dia meraung marah. Dengan suara, "Swoosh," tubuhnya muncul di depan avatar spiritual. Tangan besarnya terulur dengan kuat dan ruang di depannya runtuh. Ci. Xiao Yan tidak berniat untuk berbenturan langsung dengan Yao Wangui. Tubuh rohaninya hancur. Itu dipisahkan menjadi gelombang kekuatan spiritual yang akhirnya kembali ke tubuh Xiao Yan. "Xiao Yan, kamu sedang mencari kematian?" Yao Wangui tiba-tiba mengangkat kepalanya setelah serangannya meleset. Matanya tajam saat dia menatap Xiao Yan di kejauhan. Niat membunuh melonjak dalam hatinya. Tubuhnya bergerak, dan dia muncul di depan Xiao Yan. Pukulan dilempar pada saat yang bersamaan. Hantu tua, kamu sungguh tidak masuk akal. Apakah Anda benar-benar berpikir bahwa Anda adalah yang terhebat di sini?" Zian yang berada di samping Xiao Yan tampak sedikit sedih setelah melihat Yao Wangui menyerang lagi. Dia maju selangkah dan memblokir Xiao Yan. Tangannya mengepal saat dia mengayun ke depan. Seekor naga emas besar yang terang meraung dan bangkit dari telapak tangannya. Itu bertabrakan dengan Yao Wangui. Bang! Bentrokan antara dua dousheng bintang 4 elit sangat mengerikan. Ruang di mana kedua tinju bertabrakan runtuh. Segala sesuatu dalam radius 1000 kaki menjadi gelap gulita. Riak kuat menyapu saat tubuh Yao Wangui terbang kembali. Kakinya terhuyung lebih dari selusin langkah ke langit sebelum dia berhasil menstabilkan tubuhnya. Matanya menatap Zian saat dia berbicara dengan ekspresi suram. "Naga hampa kuno?" Zian mundur 2 atau 3 langkah sebelum menstabilkan dirinya. Dalam hal bentrokan langsung, dia tidak pernah takut pada siapapun yang levelnya sama dengannya. Tubuh naga hampa kuno miliknya sangat kuat dan juga konstitusi naga Phoenix yang kuat. Meski sejajar dengan Yao Wangui, bukan berarti mustahil bagi Zian untuk menghabisinya. Orang tua yang berlebihan. Zian secara acak bertepuk tangan dan tertawa terbahak-bahak. "Anda..." Yao Wangui menjadi sangat marah setelah mendengar pernyataannya. Wajahnya berubah menjadi hijau dalam prosesnya. Dia hendak berteriak dengan marah ketika Yao Ling, yang dari tadi diam, tiba-tiba menariknya kembali dan menggelengkan kepalanya. "Tetua Wangui, ini hanyalah pertikaian temperamental antara anak muda. Mengingat statusmu, kamu telah merendahkan dirimu sendiri dengan ikut campur." Sun Er juga sedikit tersenyum saat ini ketika dia tiba-tiba berkata, "Saya pikir semua orang harus mengambil langkah mundur. Tujuanmu kemungkinan besar bukanlah datang ke sini khusus untuk bertarung dengan orang lain. Mengapa Anda ingin membuang energi tanpa alasan? Kenapa? Apakah klan Gu juga berniat membantu orang ini?" Yao Wangui menuntut dengan dingin. Wajahnya berkedut setelah mendengar Sun Er berbicara mewakili Xiao Yan. "Yao Wangui, nona muda klanku hanya menyatakan fakta. Kamu tidak boleh mencoba terlalu mengganggu." Pria tua berjubah biru di belakang Sun Er mengerutkan kening dan berbicara dengan suara lemah. Yao Wangui hanya bisa melepaskan lengan bajunya karena marah setelah menyadari siapa yang berbicara. Dia secara alami mengenal Gu Nanhai, yang lebih kuat darinya. Jika mereka memilih untuk membantu Xiao Yan bersama Zian, tim 3 orang mereka kemungkinan besar akan menderita kerugian besar. Oleh karena itu, dia hanya bisa mendengus dingin karena marah. Dia mengalihkan pandangannya ke Xiao Yan dan Yao Lao sebelum tertawa dengan suara dingin. "Kalian berdua seharusnya tidak bahagia. Meskipun klan Yaoku melakukan hal-hal dengan rendah hati, kondisimu tidak akan baik jika mencoba melompati kepala kami." Xiao Yan tersenyum namun tetap tidak berkomitmen. "Yao Wangui, betapa tragisnya orang sepertimu menjadi otoritas di klan Yao. Saya secara alami akan mengunjungi klan Yao di masa depan. Saya tidak merasakan keterikatan apapun dengan klan Yao, tetapi saya akan mengukir nama orang tua saya di papan klan." Mata Yao Lao menatap tajam ke arah Yao Wangui sambil berkata perlahan. "Papan klan tidak akan meninggalkan siapapun dengan nama biasa-biasa saja. Lupakan orang tuamu. Bahkan Anda tidak memiliki kualifikasi untuk mengukir nama Anda di atasnya. Anda harus melepaskan niat ini secepat mungkin." Yao Wangui hanya mengejek Yao Lao setelah mendengar kata-kata itu. "Bajingan tua,
Apa menurutmu aku tidak bisa menghabisimu hari ini? Ekspresi Xiao Yan gelap dan suram. Suaranya mengandung niat membunuh yang membuat hati seseorang menjadi dingin. Dia memandang Yao Lao seperti seorang ayah. Salah satu hal yang tidak bisa dia terima di dalam hatinya adalah orang lain yang mempermalukan Yao Lao. Namun mulut Yao Wangui ini dipenuhi dengan kata-kata kotor untuk Yao Lao. Mata Xian di sampingnya berkilat setelah merasakan hasrat membunuh di hati Xiao Yan. Kedua matanya menatap Yao Wangui. Jika Yao Wangui berani mengucapkan kata-kata yang tidak pantas, dia akan langsung menyerang. Anda! Wajah Yao Wangui berubah menjadi hijau setelah mendengar Xiao Yan memanggilnya tua. Dia baru saja hendak mengumpat dengan marah sebelum dia mundur karena tatapan tajam Xian. Tanpa disadari, ketiga tim putra mereka mengalami kekalahan hari ini. Dia mungkin bisa menahan Xian tetapi dengan kekuatan Xiao Yan yang menakutkan, sepertinya tidak akan menjadi masalah baginya untuk membunuh Yao Tian dan Yao Ling. Keduanya adalah pilar klan Yao, dia pasti akan dihukum setelah kembali ke klan jika terjadi sesuatu pada mereka. Yao Wangui hanya bisa menelan kutukan di mulutnya setelah menyadari teka-teki tersebut. Matanya menyeramkan saat menyapu Xiao Yan dan Yao Lao. Akhirnya, dia melepaskan lengan bajunya dan membawa Yao Tian dan Yao Ling pergi. Semua orang menghela napas dengan lembut setelah melihat Yao Wangui mundur dengan menyedihkan. Mata mereka sedikit terkejut saat melihat kelompok Xiao Yan. Mereka tidak menyangka klan kuno seperti klan Yao akan menderita kerugian di tangan mereka. Tubuh Yao Lao perlahan mengendur saat Yao Wangui dan dua anggota klan Yao lainnya mundur. Ekspresinya juga pulih. Dia dengan lembut menepuk bahu Xiao Yan dan ingin mengatakan sesuatu, tapi dia hanya menghela nafas bahagia pada akhirnya. Saat itu, dia telah melindungi Xiao Yan di bawah sayapnya dan mencegahnya agar tidak terluka. Saat ini, posisi tersebut telah berubah secara diam-diam. Hatinya merasakan perasaan rumit ketika memikirkan hal ini. Guru, aku akan menemanimu ke klan Yao setelah kita menundukkan api teratai pemurni iblis. Xiao Yan melihat ke arah Yao Lao yang menghela nafas dan dengan lembut berjanji. Dia khawatir Yao Lao akan pergi ke klan Yao sendirian. Ya. Yao Lao ragu-ragu sejenak sebelum dia tersenyum dan mengangguk. Senyumnya hangat dan bahagia. Lelucon ini berakhir ketika kelompok Yao Wangui mundur setelah mengalami kemunduran. Kekuatan yang ditampilkan kelompok Xiao Yan menarik perhatian banyak ahli dan faksi, terutama Xian. Ketika suku naga hampa kuno kuat, mereka tidak kalah dengan klan Gu, klan Hun, atau faksi super lainnya. Setelah lelucon berakhir, semua orang sekali lagi menaruh perhatian mereka pada ruang rusak di kejauhan. Cahaya putih krem terus mengalir tanpa henti seperti cairan. Gurun di bawahnya telah berubah menjadi lava krem. Beberapa gelembung terkadang keluar karena keluar dari banyak aliran udara yang sangat panas. Bang-bang! Penantian ini sekali lagi berlanjut selama sekitar 3 jam atau lebih. Ruang yang rusak juga meluas dari puluhan kaki menjadi ratusan kaki. Sangat mungkin untuk mendengar suara aneh yang keluar dari dalam ruang itu. Ruang yang hancur membengkak sebelum mencapai ukuran beberapa ribu kaki. Akhirnya berhenti secara bertahap, dan lingkaran cahaya berwarna krem terbentuk samar-samar di ruang yang hancur. Semua ahli yang hadir tiba-tiba membuka mata mereka saat lingkaran cahaya terbentuk. Mereka bisa merasakan suhu di area ini meningkat 100 kali lipat dalam sekejap. Sun Er juga membuka matanya saat ini. Matanya yang indah menatap Xiao Yan sambil berkata dengan lembut. Sudah waktunya untuk bergerak. Kata-katanya sepertinya memiliki kekuatan iblis. Mereka baru saja dikeluarkan dari mulutnya ketika ruang di sekitarnya segera mengeluarkan suara derasnya angin kencang. Banyak benda dengan aura kuat keluar dari langit jauh dengan kecepatan seperti kilat. Mereka bertabrakan dengan lingkaran cahaya berwarna krem dengan peluit. Xiao Yan tiba-tiba berdiri saat dia melihat semua orang keluar. Panas yang luar biasa melonjak di dalam bola mata hitamnya. Menyempurnakan api teratai iblis, saya akhirnya menunggu sampai hari ini. Bab 1502 Alam Api Setan. Xiao Yan gege, kamu harus meminta siapapun di kelompokmu yang tidak memiliki kekuatan Ban Sheng untuk pergi. Jumlah bukanlah hal yang penting dalam upaya menaklukkan api teratai pemurni iblis. Sun Er menoleh dan berbicara kepada Xiao Yan setelah melihat banyak sosok manusia bergegas ke ruang yang hancur seperti segerombolan belalang. Ya. Xiao Yan mengangguk.
Meskipun orang-orang elit dari aliansi ini dapat dianggap sebagai ahli tingkat atas, banyak dari mereka yang berkeringat luar biasa. Beberapa dari mereka bahkan harus melepaskan doukinya untuk menahan suhu tinggi. Jika mereka dengan ceroboh menyerbu ke dalam ruang itu, kurang dari 10 dari mereka yang bisa keluar hidup-hidup. Kalian semua harus kembali ke aliansi terlebih dahulu dan menjaganya dengan baik. Yao Lao berbalik dan berteriak dengan suara yang dalam. Dipahami. Setelah mendengar ini, banyak ahli dari aliansi tersebut segera menghela nafas lega, tampak seolah-olah mereka telah terbebas dari beban yang berat. Mereka buru-buru menjawab sebelum mundur dalam formasi yang cepat dan teratur. Meskipun agak disayangkan karena mereka tidak memasuki dunia dan melihat sekilas api iblis, lebih baik menyesal daripada kehilangan nyawa. Dengan kekuatan mereka, mereka jelas menyadari peluang mereka untuk bertahan hidup jika mereka menerobos ke ruang yang sangat berbahaya. Haha, saudara Xiao Yan, kita masuk dulu. Huo Xuan menghadap Xiao Yan dan menangkupkan tangannya dalam jarak dekat. Setelah itu, dia pindah bersama tetua Huo Yao, yang memimpin kelompok tersebut. Kelompok mereka memimpin untuk bergegas ke kelompok cahaya putih krem. Akhirnya, mereka menghilang. Kita juga harus bergerak, Xiao Yan mengepalkan tinjunya dan tersenyum agak cemas setelah melihat para ahli dari klan kuno bergegas ke lingkaran cahaya. Xiao Yan gege, dikabarkan bahwa api teratai pemurni iblis menggunakan emosi seseorang sebagai sumber untuk membentuk api iblis di dalam tubuh seseorang. Saat api iblis muncul di tubuh seseorang, bahkan jiwanya pun akan terbakar habis. Oleh karena itu, apapun yang Anda lihat setelah memasuki ruang tersebut, sebaiknya berusaha sekuat tenaga untuk tetap tenang tanpa merasakan suka atau duka. Anda harus mencoba mengendalikan semua emosi. Jika tidak, emosi ini akan menarik api iblis. Sun Er mengangguk dan mengingatkan semua orang dengan suara serius. Oh! Ekspresi Xiao Yan dan Yao Lao berubah setelah mendengar rumor tersebut. Api teratai pemurni iblis terlalu misterius. Bahkan mereka, sebagai alkemis, tidak mengetahui banyak detail tentangnya. Tidak disangka api teratai pemurni iblis ini bisa menggunakan emosi manusia sebagai benihnya. Metode misterius seperti itu memang pantas untuk reputasi api iblisnya. Dipahami. Setiap orang harus berhati-hati. Ayo bergerak. Xiao Yan perlahan menghela napas dan berhenti mengucapkan kata-kata lain yang tidak perlu. Dia melambaikan lengan bajunya dan tubuhnya memimpin untuk maju. Dia berubah menjadi seberkas cahaya yang melesat ke dalam lingkaran cahaya dengan kecepatan seperti kilat. Sun Er dan yang lainnya mengikuti di belakangnya. Kulit Xiao Yan tiba-tiba menjadi kering saat dia masuk ke dalam kelompok cahaya. Melewati lingkaran cahaya adalah tugas instan. Setelah matanya terpesona sejenak oleh cahaya, dia menemukan bahwa ruang di sekitarnya telah berubah. Suhu yang menakutkan. Kesan pertama yang diberikan ruang transformasi pada Xiao Yan adalah seperti tungku. Matanya dengan cepat menyapu sekelilingnya, hanya untuk menemukan bahwa dia saat ini berada di ruang misterius dengan api putih krem di sekelilingnya. Bahkan seseorang seperti dia, yang telah menelan 5 jenis api surgawi, merasa sangat panas di tempat yang ditutupi oleh api putih krem. Panas ini dipancarkan oleh nyala api berwarna putih krem. Sebuah pikiran melintas di hati Xiao Yan saat api surgawi di dalam tubuhnya perlahan keluar darinya sebelum menyelimuti seluruh tubuhnya. Baru pada saat itulah panas yang menyebabkan darah mendidih melemah secara signifikan. Apakah ini alam di mana api teratai pemurni iblis disegel? Di mana Sun Er dan yang lainnya? Xiao Yan mengerutkan kening saat dia melihat sekelilingnya yang kosong. Dia seharusnya memasuki dunia ini bersama Sun Er dan yang lainnya. Kenapa hanya dia satu-satunya yang ada di tempat ini? Xiao Yan dengan erat merajut alisnya. Tubuhnya tergantung di udara dan tidak berani melakukan kontak sedikit pun dengan api putih krem. Nyala api ini mungkin bukan tubuh sebenarnya dari api teratai pemurni iblis, tapi kita tetap tidak boleh meremehkannya. Apalagi seluruh ruangan ini penuh dengan misteri. Ketenangan ini menyembunyikan niat membunuh, jadi yang terbaik adalah selalu berhati-hati. Aku harus meninggalkan tempat ini dulu, mata Xiao Yan menyapu sekelilingnya. Jari-jarinya menekan ruang kosong. Saat itulah tubuhnya melesat ke depan. Area ini membuatnya sedikit tidak nyaman, tapi pertama-tama, dia harus mencari yang lain. Tubuh Xiao Yan dengan cepat menerobos lautan api.
Suhu tinggi yang memenuhi ruangan menyebabkan kulitnya memancarkan gelombang rasa sakit yang menusuk meskipun ada perlindungan dari api surgawi miliknya. Bahkan udara di dunia ini pun mengepul. Kehancuran yang tak terlukiskan menutupi seluruh daratan. Xiao Yan terbang ke depan selama hampir 10 menit, namun ekspresinya berangsur-angsur menjadi jelek saat dia terus terbang. Lautan api masih belum berakhir bahkan setelah 10 menit perjalanan ini, dan dia belum bertemu dengan sosok manusia lainnya. Seolah lautan api ini tidak ada habisnya. Seberapa luas wilayah ini? Mungkinkah kita telah dikirim ke area lain ketika kita memasuki ruang ini? Namun, sepertinya aku tidak merasakan tanda-tanda dikirim kemanapun ketika aku masuk. Xiao Yan mengerutkan alisnya dengan erat. Wajahnya dipenuhi pikiran dan ekspresi kehilangan. Ada suara di depan. Sebuah suara lembut tiba-tiba keluar dari jarak dekat di depan Xiao Yan saat dia memikirkan semuanya. Dia segera merasakan sedikit kegembiraan di hatinya. Tubuhnya bergerak saat dia berlari ke depan, tapi dia baru menempuh jarak tertentu ketika dia tiba-tiba berhenti. Saat ini, ada 3 sosok hitam berdiri di udara tidak jauh di depannya. Mata mereka menunjukkan ekspresi menyeramkan yang dipenuhi ejekan saat mereka menatapnya. Kepala Aula Jiwa. 3 sosok hitam itu adalah trio Aula Jiwa dari luar. Tidak disangka mereka benar-benar muncul di tempat ini. Terlebih lagi, dari penampilan mereka, sepertinya mereka telah menunggu Xiao Yan. Kenapa kalian semua ada di sini? Xiao Yan menuntut dengan suara yang dalam sambil menatap mereka bertiga. Dou Qi di dalam tubuhnya mulai beredar dengan tenang saat dia bertanya. Tidak ada. Kami di sini untuk membiarkanmu melihat sesuatu. Master Aula Jiwa tersenyum sedikit. Gelombang kabut hitam tiba-tiba melonjak dari telapak tangannya. Kabut hitam berputar sebelum berubah menjadi sosok yang agak ilusi. Xiao Yan merasa seperti disambar petir saat melihat sosok itu. Dia bergumam. Ayah. Xiao Zhan. Orang yang ditarik keluar oleh kepala Aula Jiwa ternyata adalah Xiao Zhan. Namun, Xiao Zhan hanyalah tubuh spiritual. Namun ketika aku masuk, Xiao Yan mengerutkan alisnya dengan erat. Wajahnya dipenuhi pikiran dan ekspresi kehilangan. Yan Er. Tubuh Xiao Zhan bergetar setelah mendengar suara Xiao Yan. Dia mengangkat kepalanya, dan matanya menatap pemuda kurus itu dengan tidak percaya. Xiao Yan, hanya ada satu takdir untuk melawan Aula Jiwa kita. Kehancuran klanmu. Senyuman acuh tak acuh muncul di wajah kepala Aula Jiwa. Tangannya perlahan mendarat di kepala Xiao Zhan saat dia berkata dengan suara lemah. Karena kami akan menangkapmu, tidak ada gunanya dia terus hidup. Berhenti. Mata Xiao yang tiba-tiba berubah menjadi merah darah setelah mendengar suara kepala Aula Jiwa. Kepala Aula Jiwa tertawa terbahak-bahak saat mendengar auman Xiao Yan. Dia mengepalkan tinjunya dan jiwa Xiao Zhan dihancurkan dengan paksa. Itu berubah menjadi partikel cahaya yang tersebar sebelum menghilang karena suhu yang sangat tinggi. Xiao Yan merasa bosan saat melihat titik cahaya menghilang. Tubuhnya bergetar. Niat membunuh yang mengerikan menyapu dari lubuk hatinya yang paling dalam. Senyuman aneh terangkat di wajah kepala Aula Jiwa setelah merasakan niat membunuh yang liar di hati Xiao Yan. Mata Xiao Yan memerah. Napasnya menjadi berat seperti banteng saat dia menatap kepala Aula Jiwa dengan penuh perhatian. Dia mengambil satu langkah ke depan. Namun, tubuhnya langsung terhenti saat kakinya mendarat. Gelombang api putih krem tiba-tiba muncul dari pori-pori yang tak terhitung jumlahnya di sekujur tubuhnya. Api yang mengerikan mulai berkobar dengan liar di dalam tubuhnya. Api iblis? Rasa sakit yang tiba-tiba terpancar dari dalam tubuh Xiao Yan menyebabkan dia sadar kembali. Hatinya langsung terkejut saat dia buru-buru mengangkat kepalanya, hanya untuk menyadari bahwa trio Aula Jiwa telah menghilang. Ini buruk. Saya telah ditipu. Semua yang ada di sini hanyalah ilusi untuk menggugah emosi. Adegan ini menyebabkan Xiao Yan merasa kaget. Dia tiba-tiba pulih dan akhirnya memahami keanehan seluruh situasi. Api iblis mungkin sangat kuat, tapi tidak ada yang bisa mengendalikannya. Tidak mudah membakarku. Xiao Yan mengatupkan giginya. Segel tangannya dengan cepat diubah saat api surgawi barunya, yang terbentuk dari perpaduan 5 jenis api surgawi, mulai beredar. Itu menyebar dengan liar ke setiap bagian tubuhnya.
Api putih krem bertahan selama beberapa saat sebelum mulai dipaksa mundur 1 inci demi 1 karena pembalasan sengit dari api surgawi di dalam tubuh Xiaoyan. Akhirnya, api dipaksa keluar dari pori-pori Xiaoyan yang tak terhitung jumlahnya. Xiaoyan hanya menghela nafas lega setelah api putih krem dipaksa keluar dari tubuhnya. Dia berkeringat. Beruntung ketahanannya terhadap api cukup tinggi dan fisiknya kuat. Jika tidak, trik ini akan menyebabkan meridian di tubuhnya berubah menjadi debu. Benar-benar layak menjadi api iblis. Ilusi yang diciptakannya tidak kalah dengan pohon bodhisattva kuno. Xiaoyan menyeka keringat dinginnya. Sebuah pikiran melintas di hatinya ketika api surgawi di dalam tubuhnya dengan cepat menutupi matanya. Setelah nyala api melonjak, dunia di depannya segera mulai berubah. Lautan api berwarna putih krem menghilang. Kabut putih krem yang lebarnya sekitar 100 kaki menggantikannya. Saat ini, ada puluhan orang dengan cepat terbang di tempat yang sama dalam kabut ini. Mayat beberapa orang ini dikelilingi oleh api putih krem. Akhirnya, mereka berubah menjadi abu di tengah pekikan yang menyedihkan. Mata Xiaoyan dengan cepat menyapu kabut putih krem ini. Setelah itu, dia mengerti bahwa ilusi itu pasti disebabkan oleh kabut misterius ini. Guru? Setelah menyapu matanya, Xiaoyan menghentikannya pada sosok tua tidak jauh di depannya. Sosok itu adalah Yao Lao, namun wajah Yao Lao dipenuhi rasa sakit. Benih api putih krem yang samar bahkan muncul di tubuhnya. Jelas sekali, ini adalah awal dari pembakaran api iblis. Dukung channel Novel Silat dengan subscribe, follow, like, komen dan share. Bab 1503 menerobos suatu halangan. Hati Xiaoyan dipenuhi dengan keterkejutan saat dia menatap api putih krem yang menyala di tubuh Yao Lao. Dia secara alami memahami betapa sulitnya mengusir api iblis yang menyala di dalam tubuh seseorang. Jika dia tidak memiliki 5 jenis api surgawi, dia akan menderita luka serius akibat api iblis tadi. Meskipun Yao Lao adalah seorang elit Dou Sheng, dia tidak lagi memiliki api surgawi yang menjaga tubuhnya. Dia akan terluka parah jika api iblis dibiarkan menyerang tubuhnya. Tubuh Xiaoyan secara refleks bergerak saat hatinya terasa terkejut. Dia muncul di samping Yao Lao dalam sekejap. Setelah itu, telapak tangannya tiba-tiba mengenai punggung Yao Lao. Jeritan pelan juga tiba-tiba keluar dari mulutnya. Xiaoyan telah mencampurkan fluktuasi spiritual ke dalam seruan ini. Gelombang suara yang bercampur dengan fluktuasi ini disalurkan ke telinga Yao Lao. Itu bertabrakan dengan jiwa Yao Lao, menyebabkan wajahnya menjadi pucat. Matanya yang tertutup rapat juga tiba-tiba terbuka saat ini. Huhu. Yao Lao, yang telah membuka matanya, memandang Xiaoyan di sampingnya. Dia terus tengah-engah. Sesaat kemudian, dia akhirnya menyeka keringat dingin di dahinya dan berkata, "Jadi, memurnikan api teratai iblis itu menakutkan." Tak disangka, ia sengaja menciptakan ilusi untuk menggugah emosi hingga menarik api yang akan membakar diri. Jika Anda tidak memperingatkan saya sebelumnya, saya khawatir nasib saya tidak akan menyenangkan. Xiaoyan tertawa getir. Matanya menyapu sekelilingnya saat dia berkata, "Kabut di tempat ini agak aneh. Ayo tinggalkan area ini dulu." Di mana leluhur Huoyun dan yang lainnya? Yao Lao mengerutkan kening dan bertanya dengan suara khawatir. Alam api iblis terlalu misterius. Ini penuh dengan bahaya yang fatal. Bahkan seorang elit Dou Sheng akan menghadapi kesengsaraan terus-menerus saat memasukinya. Saya mencarinya sebelumnya. Tidak ada tanda-tanda keberadaan mereka di area ini. Sun Er dan yang lainnya juga telah menghilang. Xiaoyan menggelengkan kepalanya dan menyuarakan pikirannya. Kemungkinan besar mereka bersama Sun Er, Zian, dan yang lainnya. Kelompoknya kuat, dan seharusnya tidak sulit bagi mereka untuk melarikan diri dari ilusi. Ya. Yao Lao mengangguk. Bahkan jika dia ingin menyelamatkan mereka, tidak ada yang bisa dia lakukan di tempat aneh ini. Satu-satunya hal yang membuatnya beruntung adalah dia tidak membawa rombongan besar. Jika tidak, mereka semua akan binasa. Ayo pergi. Xiaoyan melambaikan tangannya. Matanya menatap ke arah orang-orang yang masih tenggelam dalam ilusi sebelum mereka segera keluar dari kabut. Dia tidak bertindak atas dasar kebaikan dan menyelamatkan mereka semua. Sebagian besar orang di sini mengincar api teratai pemurni iblis. Mereka bisa dikatakan sebagai pesaingnya.
Xiao Yan tidak ingin melihat kebaikannya membawa masalah baginya di masa depan. Xiao Yan dan Yao Lao lolos dari ilusi dan tidak tinggal di area ini. Setelah beberapa menit terbang, mereka berhasil keluar dari area yang dikelilingi kabut. Xiao Yan dan Yao Lao merasakan tubuh mereka menjadi sedikit lebih ringan setelah keluar dari kabut. Mereka menoleh dan melihat kabut putih krem yang aneh. Xiao Yan menghela nafas lega sambil merasakan ketakutan yang masih ada di hatinya. Xiao Yan gege. Suara ceria keluar dari jarak dekat setelah mereka berdua bergegas keluar dari kabut. Xiao Yan mengangkat kepalanya dan melihat sebuah platform besar tergantung di udara tidak jauh di depannya. Ada pintu putih besar di ujung peron. Saat ini, kelompok Sun Er dikelompokkan di platform. Mata mereka dipenuhi kegembiraan saat mereka melihat Xiao Yan dan Yao Lao yang muncul dari kabut. Xiao Yan perlahan mendarat setelah melihat Sun Er, Xian, dan yang lainnya. Dia bertukar pandang dengan Yao Lao dan nyala api tiba-tiba melonjak ke matanya, tetapi area di depannya tidak berubah. Itu bukan ilusi. Xiao Yan hanya menghela nafas lega setelah melihat tidak ada yang berubah. Dia tersenyum bertanya. Apakah kamu baik-baik saja? Kami baik-baik saja, kelompok Sun Er dengan cepat bergegas maju. Dia tersenyum dan menggelengkan kepalanya sebelum berseru. Tidak disangka bahwa api teratai pemurni iblis sudah mampu melepaskan kabut surgawi mimpi buruk. Sepertinya kekuatannya telah meningkat pesat selama 1000 tahun. Kabut surgawi mimpi buruk? Xiao Yan terkejut. Ini adalah kabut yang dapat menyebabkan seseorang jatuh ke dalam ilusi selamanya. Ini adalah skill pamungkas unik dari Sheng teratai pemurnian iblis. Dikabarkan bahwa api teratai pemurni iblis pernah melepaskan skill ini dan menyelimuti seluruh kota di dalamnya. Orang-orang di kota itu merasa seolah-olah mereka telah hidup selama beberapa abad. Baru setelah kabut menghilang barulah mereka tiba-tiba menyadari bahwa pengalaman 100 tahun hanyalah mimpi. Gunanhai tersenyum tipis sebelum menghela nafas. Dikabarkan bahwa api teratai pemurni iblis tidak dapat menggunakan keterampilan ini 1000 tahun yang lalu. Tak disangka kali ini, sepertinya perjalanan ini memang penuh dengan bahaya. Pemurnian orang suci teratai iblis, Xiao Yan mengingat gugusan cahaya itu setelah mendengar nama ini. Gugus cahaya seharusnya diciptakan oleh Sheng teratai pemurnian iblis, namun hal yang mengejutkan Xiao Yan adalah gugus cahaya, yang bereaksi terhadap api teratai pemurni iblis, menjadi sunyi setelah memasuki dunia ini. Di mana sisanya? Mata Xiao Yan menyapu semua orang. Dia melihat sekeliling, hanya untuk menemukan bahwa tidak ada orang lain selain mereka di alun-alun ini. Dunia ini adalah dunia api teratai pemurni iblis. Kami telah mendarat di tangannya saat kami memasuki celah tersebut. Kemana kita akan dibawa tergantung pada niatnya, jelas Sun Er. Itu sengaja memungkinkan kami untuk berkumpul. Alam ini sangat misterius. Sebelumnya, saya menguji apa yang bisa saya lakukan. Jika aku dengan paksa mencoba keluar dari area ini, bahkan aku akan mendapat serangan balasan yang hebat. Tempat ini seperti penjara yang sangat keras. Tidak mungkin untuk memecahkannya. Gunanhai menggelengkan kepalanya. Matanya menatap pintu besar yang tertutup rapat dan berkata. Menurut apa yang dikatakan nenek moyang di marga, situasi yang sama juga terjadi saat itu. Jika kita berjalan melewati pintu besar, secara alami kita akan dapat melihat api teratai pemurni iblis. Namun, akan banyak kendala di balik pintu besar itu. Kita harus mengatasinya jika kita ingin sampai di api teratai pemurni iblis. Tempat ini telah diatur oleh api teratai pemurni iblis. Sepertinya tidak akan mudah untuk memaksakan muatan melewatinya. Xiao Yan mengerutkan kening dan berkomentar. Ini adalah wilayah api teratai pemurni iblis. Bahkan kita hanya bisa mematuhi aturannya sebelum kita dapat menemukan tubuh aslinya. Gunanhai tertawa kecil. Dia akan terus mengatakan sesuatu ketika ruang di sekitarnya tiba-tiba berfluktuasi. Suhu yang mengerikan perlahan muncul di sekitar mereka. Hati-hati! Gunanhai mengerutkan kening dan berteriak setelah merasakan apa yang terjadi. Tentu saja, pengingat itu tidak diperlukan. Saat ini, semua orang sudah berhati-hati. Mata mereka lelah melihat banyaknya distorsi di ruang sekitar mereka. Alam api iblis terlalu misterius. Mereka harus berhati-hati. Bang-bang! Ruang di sekitar mereka menjadi semakin terdistorsi sebelum banyak garis retakan muncul.
Gelombang demi gelombang api putih krem menyapu dari celah-celah itu. Segera setelah itu, banyak sosok manusia dengan api putih krem di sekeliling tubuh mereka keluar dari banyak celah seperti air banjir. Dalam sekejap mata, langit dipenuhi sosok manusia api ini. Sosok manusia ini diselimuti api. Semuanya memegang tombak api panjang di tangan mereka. Mata tanpa emosi mereka menatap kelompok Xiao Yan. Mata Xiao Yan dipenuhi dengan keterkejutan saat dia balas menatap ke arah banyak sosok manusia yang menyala-nyala. Dia terkejut saat mengetahui bahwa orang-orang ini memiliki tubuh asli dan aura mereka cukup kuat. Hati-hati, mereka semua adalah Buddha api, ahli yang telah dimurnikan oleh api teratai pemurni iblis. Itu adalah bentuk lain dari boneka. Gu Nanhai berbicara dengan suara yang dalam setelah melihat sosok manusia api ini muncul. Aum! Puluhan ribu sosok manusia api mengeluarkan raungan keras setelah kata-kata Gu Nanhai terdengar. Tubuh mereka bergerak secara bersamaan saat mereka bergegas menuju kelompok Xiao Yan dari segala arah. Momentum mereka benar-benar mengejutkan. Xiao Yan mengerutkan kening saat melihat gelombang manusia ini bergerak maju dengan momentum yang dahsyat. Dia mengulurkan tangan dan kekuatan mengerikan menyebar. 100 sosok manusia api meledak. Sun Er dan yang lainnya juga melepaskan serangan sementara Xiao Yan melakukannya. Setiap orang yang hadir adalah seorang elit Dou Sheng. Serangan mereka tentu saja sangat kuat. Angka api itu ternyata tidak banyak dalam satu waktu, namun terlepas dari betapa ganasnya serangan kelompok Xiao Yan, masih ada Buddha api dalam jumlah tak terbatas yang keluar dari celah tersebut. Pembunuhan ini tidak ada habisnya. Tidak ada gunanya melanjutkan pembantaian ini. Kita bisa masuk saja. Gu Nanhai berteriak dengan suara yang dalam. Xiao Yan mengerutkan kening. Dia merenung sejenak, mengangguk, lalu berkata, "Ayo pergi." Jari kaki Xiao Yan menempel di tanah setelah suaranya terdengar. Tubuhnya bergegas ke depan. Buddha api yang menghalangi jalannya meledak ketika mereka mendekat dalam jarak 100 kaki darinya. Kelompok tersebut mulai dengan mudah menyerang kerumunan petugas pemadam kebakaran. Mereka semua melemparkan telapak tangan mereka sendiri yang dengan kejam menabrak pintu besar itu. Bang! Pintu besar itu tiba-tiba retak karena serangan gabungan dari begitu banyak ahli. Para Buddha api yang tak ada habisnya berhenti ketika pintu besar itu pecah, mereka tetap tergantung di langit, berkerumun bersama. Ayo pergi. Menurut leluhur klan, api iblis terletak di ujung aula api iblis ini. Teriak Gu Nanhai. Kelompok Yaolau segera mengalihkan pandangan mereka ke Xiao Yan. Xiao Yan sedikit mengernyit. Dia melirik ke arah Buddha api yang tak ada habisnya di belakangnya dan kemudian melihat ke area di belakang pintu besar. Setelah hening beberapa saat, dia mengangguk dan berkata, "Ayo pergi." Gu Nanhai juga memiringkan kepalanya setelah mendengar Xiao Yan setuju. Tubuhnya bergerak, dan dia memimpin kepalanya melewati pintu besar. Sun Er dan yang lainnya mengikuti di belakangnya. Xiao Yan mengerutkan alisnya saat dia melihat banyak sosok bergegas maju. Tetap di sini berarti menghadapi pasukan Buddha api yang tak ada habisnya. Tampaknya hanya mungkin untuk melarikan diri dari situasi ini dengan melanjutkan. Untuk beberapa alasan yang tidak diketahui, hati Xiao Yan sedikit merasa tidak nyaman. Alam api iblis ini terlalu misterius. Bab 1504 Kapak Raksasa Berwarna Darah. Api putih krem memenuhi mata seseorang di dalam aula yang luas ini. Banyak sosok manusia api berdiri tegak di aula seluas hampir 10.000 kaki persegi ini. Mereka tidak mengeluarkan suara apapun, tetapi aura yang sangat menakutkan memenuhi aula. Aura tersebut menyatu dan berubah menjadi naga api besar yang bertahan di atas kepala sosok manusia api ini. Ada niat membunuh yang muncul darinya. Kelompok Xiao Yan mempelajari formasi di aula ini dari sudut. Alis Xiao Yan tanpa sadar dirajut. Ini bukan pertama kalinya dia melihat situasi seperti ini. Sejak mereka memasuki pintu besar itu, kelompok Xiao Yan telah menerobos melalui 3 aula serupa dengan ini, namun semakin jauh mereka maju, semakin kuat Buddha api yang mereka hadapi. Berdasarkan perasaan kelompok Xiao Yan, setiap Buddha api di depan mereka memiliki kekuatan Douzun. Satu Douzun tidak layak disebutkan di mata kelompok Xiao Yan, tapi ketika jumlah ini meningkat menjadi 10.000, bahkan Dou Sheng elit pun harus memperketat perhatian mereka, terutama ketika Buddha api ini bekerja sama dengan sempurna.
Kekuatan gabungan mereka sangat menakutkan. Tetua Gu, kapan kita akan mencapai akhir jika kita terus menyerang seperti ini? Xiao Yan mengerutkan kening dan tanpa sadar bertanya. Meskipun kelompok mereka cukup kuat, Douki di dalam tubuh mereka cepat atau lambat akan habis jika mereka terus menerobos aula tak berujung ini. Energi alam di alam ini bercampur dengan api iblis. Tidak ada yang berani menyerapnya begitu saja. Bahkan seorang elit Dou Sheng tidak akan mampu bertahan jika kelelahannya melebihi asupannya. Kami tidak punya pilihan lain. Alam api iblis telah menjadi tempat yang sangat berbahaya setelah dikelola oleh api teratai pemurni iblis selama ribuan tahun. Kalau tidak, orang lain tidak akan gagal menangkapnya selama ribuan tahun ini. Gu Nanhai menggelengkan kepalanya dan menjawab. Kerutan di kening Xiao Yan semakin dalam setelah mendengar jawaban ini, tapi dia juga merasa tidak berdaya. Alam api iblis ini terlalu aneh. Setelah mengisi daya ke tempat berikutnya, anehnya tempat sebelumnya akan menghilang. Sepertinya ada tangan besar tak kasat mata yang diam-diam bergerak ke suatu tempat di belakang mereka, memaksa mereka untuk bergerak maju. Apakah nenek moyang klanmu juga menerobos semua rintangan ini ketika mereka datang ke tempat ini di masa lalu? Xiao Yan bertanya. Ya. Apakah api teratai pemurni iblis lebih kuat 1000 tahun yang lalu atau lebih kuat sekarang? Mata Xiao Yan berkilat saat dia bertanya. Meskipun api teratai pemurni iblis 1000 tahun yang lalu tidak ditangkap oleh siapapun, ia masih mengalami luka serius, namun 1000 tahun lebih dari cukup waktu untuk pulih sepenuhnya. Terlebih lagi, dari penampakan kabut surgawi mimpi buruk, api teratai pemurni iblis saat ini lebih kuat. Gu Nanhai ragu sejenak sebelum menjawab. Jadi seperti ini, Xiao Yan mengangkat kepalanya dan melihat ke kubah di atas aula besar. Matanya berkedip sedikit. Sepertinya api teratai pemurni iblis ini berencana untuk bermain dengan kita seperti boneka. Semua orang mengerutkan kening setelah mendengar kata-kata ini. Dimainkan oleh api surgawi benar-benar sesuatu yang sulit diterima. Ayo lanjutkan. Xiao Yan merenung sejenak. Setelah itu, dia dengan lembut melambaikan tangannya. Suaranya kembali dingin. Semua orang kaget mendengar perintah ini. Mereka dengan cepat mengangguk ketika tubuh mereka bergerak dan menyerang pada saat yang bersamaan. Kelompok tersebut dengan mudah menghancurkan pasukan Buddha api di aula dalam sekejap. Setelah itu, semuanya berubah menjadi sosok cahaya yang muncul di ujung aula dalam beberapa kilatan. Setelah itu, mereka menghancurkan pintu besar lainnya dan memasukinya. Mereka melanjutkan upaya pahit ini untuk mengatasi rintangan pada periode waktu berikutnya, namun tugas tersebut sangat monoton. Setiap aula besar memiliki Buddha api yang sama. Satu-satunya perbedaan adalah kekuatan Buddha api meningkat semakin jauh mereka berkelana. Dalam bentrokan terakhir, bahkan leluhur Huo Yun menderita beberapa luka ringan saat melawan pasukan Buddha api. Meskipun keadaan sisanya sedikit lebih baik, ekspresi mereka secara bertahap menjadi serius. Tuduhan terus-menerus mereka sedikit berbeda dari bentrokan dengan banyak elit Dou Sheng, menyebabkan mereka merasa lelah. Bang! Pintu besar aula itu dihancurkan oleh Xiao Yan yang tanpa ekspresi dengan pukulan telapak tangan. Aula besar lainnya muncul saat pecahan batu ditembakkan. Semua orang merasakan kelelahan di hati mereka saat mereka melihat aula besar. Mereka tidak tahu berapa lama waktu yang dibutuhkan untuk menyelesaikan berbagai rintangan tersebut. Hah! Mata Xiao Yan menyapu aula besar. Namun, dia dengan cepat mengeluarkan suara, ya, karena dia menemukan bahwa aula besar ini tidak penuh dengan Buddha api. Sudahkah kita mengatasi semua rintangan? Sun Er juga menemukan perubahannya. Tidak, Gu Nanhai menggelengkan kepalanya. Matanya terpaku pada sesuatu di tengah aula besar. Ada sesosok tubuh yang agak kurus berdiri di tempat itu. Anehnya, tidak ada api tersisa di sekujur tubuhnya. Kedua matanya tertutup rapat saat aura seperti gunung menyebar dari tubuhnya. Dou Sheng Bintang 4. Tubuh Gu Nanhai dan Xian bergetar lembut saat ini. Ekspresi serius perlahan muncul di wajah mereka. Meskipun mereka berdua juga Dou Sheng Bintang 4, sosok kurus di aula itu masih sedikit lebih kuat dari mereka. Apakah ini juga Buddha api? Xiao Yan bertanya dengan tidak percaya. Seberapa mengerikankah api teratai pemurni iblis ini? Apakah itu bisa mengubah Dou Sheng Bintang 4 menjadi Buddha api?
Dia hampir tidak bisa dianggap sebagai Buddha api karena dia memiliki kecerdasan yang dimilikinya. Dibandingkan dengan Buddha api yang dikendalikan oleh api teratai pemurni iblis, dia memiliki otonominya sendiri. Gu Nanhai berbicara dengan ekspresi muram. Sepertinya ini adalah tantangan terakhir. Kita seharusnya bisa mencapai lokasi api teratai pemurni iblis setelah kita melewati ini. Ini tidak akan mudah. Xiao Yan mengerutkan kening saat dia berkomentar. Bahkan dengan formasi mereka, tidak mudah mengalahkan Dou Sheng bintang 4. Tidak ada jalan untuk kembali sekarang karena kita telah datang ke sini. Xian merentangkan tangannya saat dia berbicara dengan Xiao Yan. Setelah itu, matanya yang indah melihat ke arah Gu Nanhai saat dia berbicara dengan nada agak malas. Kita berdua harus menyerang bersama dan menghabisinya secepat mungkin. Aku benar-benar kesal. Ya. Gu Nanhai tidak menolak sarannya. Ia paham kalau akan sulit baginya menghadapi pria kurus ini sendirian. Perhatikan lingkungan sekitar, Xiao Yan dengan lembut melambaikan tangannya saat semua orang diam-diam bergegas ke aula. Mereka memisahkan dan mengepung sosok manusia kurus itu. Xian dan Gu Nanhai mendarat di depan pria itu. Mata tertutup rapat dari sosok manusia itu perlahan terbuka ketika semua orang mendarat di dalam aula besar. Sepasang mata hitam pekat tanpa emosi apapun terungkap, tapi jelas mengandung keaktifan tambahan dibandingkan dengan Buddha api yang mereka temui sebelumnya. Meski begitu, mata itu masih sedingin es. Kedua matanya hanya menatap Xian dan Gu Nanhai di depannya. Tidak ada pihak yang berbicara, namun suasana menjadi lebih tegang. Xiao Yan baru berhasil melihat sosok manusia kurus ini setelah mendekatinya. Sosok kurus itu mengenakan pakaian biasa, dan wajahnya terlihat sangat kaku. Tidak ada ekspresi yang terlihat di wajahnya. Kedua matanya dingin dan acuh tak acuh, tampak seperti es yang belum mencair selama 10.000 tahun. Bang! Tanah aula yang sunyi tiba-tiba bergetar ketika sesosok tubuh ramping dengan lembut mengepalkan ruang kosong di depannya. Kapak aneh berwarna merah darah setinggi 10 kaki muncul entah dari mana. Sosok kurus ini tampak sedikit lucu di bawah garis kapak raksasa itu. Orang-orang yang hadir dapat dengan jelas merasakan energi mengerikan yang disembunyikan oleh sosok kurus itu. Orang ini sangat kuat. Ekspresi Xiao Yan sangat serius. Dia tidak akan pernah membayangkan bahwa ahli seperti itu bisa dikendalikan oleh api teratai pemurni iblis. Gu Nanhai mengerutkan kening saat dia melihat kapak raksasa berwarna darah itu. Sepertinya dia sedang memikirkan sesuatu. Kedua belah pihak tidak mengatakan apapun yang tidak perlu setelah kapak berwarna darah itu muncul. Tiga pasang mata saling melirik. Angin kencang tiba-tiba bertiup saat tiga sosok bertabrakan secara brutal. Riak yang mengguncang bumi menyebabkan kelompok Xiao Yan buru-buru mundur. Terang! Terang! Tiga sosok di aula besar melintas dengan kecepatan yang mempesona. Percikan terus menyembur saat ketiga sosok itu muncul dan muncul. Aula yang sangat kuat itu mulai retak 1 inci setiap kalinya. Banyak garis retakan mulai menyebar. Kelompok Xiao Yan sudah mundur dalam jarak yang sangat jauh. Mereka tidak bisa ikut campur ketika ketiga elit Dou Sheng saling bertukar serangan. Hanya sisa riak yang membuat mereka terpesona. Bahkan dengan serangan gabungan Xian dan Gu Nanhai, sosok kurus yang memegang kapak darah besar tidak menyerah. Kapak besar itu menari seperti angin saat aroma darah menyebar ke seluruh aula. Meski kuat, Xian dan Gu Nanhai juga bukan orang biasa. Sosok kurusmu perlahan-lahan dirugikan saat pertarungan berlanjut. Namun, pembalasan sesekali masih menyebabkan Xian dan Gu Nanhai tampak sedikit sedih. Jika pertarungan 1 lawan 1, kedua individu ini bukanlah tandingan orang misterius ini. Terang! Ketiga sosok itu tiba-tiba melakukan kontak di tengah aula besar. Suara mengerikan menyapu seperti gelombang besar. Sosok dengan kapak darah itu terhuyung dan terbang mundur. Kakinya menginjak tanah aula besar, membentuk lebih dari selusin lubang yang dalam. Aum! Mata acuh tak acuh dari sosok kurus itu tiba-tiba menunjukkan panas yang luar biasa setelah dipaksa mundur. Raungan rendah keluar dari tenggorokannya saat cahaya kuat tiba-tiba keluar dari alisnya. Sebuah simbol perlahan muncul di depan mata semua orang saat aura orang kurus itu tiba-tiba melonjak. Mata Xiao Yan langsung berhenti pada simbol aneh ini. Setelah itu, dia seperti tersambar petir dan wajahnya menjadi kusam. Ini, tato klan Xiao.
Simbol yang muncul pada orang dengan kapak darah adalah tato unik klan Xiao. Mengapa orang ini memiliki tato klan Xiao? Bab 1505 Ilusi dan Realitas. Mata Xiao yang tertegun saat dia mengamati tato klan di dahi sosok kurus itu. Badai besar sepertinya muncul di hatinya. Dalam keadaan normal, dia seharusnya menjadi satu-satunya orang di klan Xiao saat ini yang memiliki tato klan seperti itu. Kenapa orang misterius ini tiba-tiba muncul? Tato klan Xiao? Kelompok Sun Er juga menemukan tato ini. Mata mereka yang terkejut tertuju pada Xiao Yan. Mereka semua pernah melihat Xiao Yan menggunakan tato klan Xiao. Oleh karena itu, mereka sangat paham dengan masalah ini. Mungkinkah itu nenek moyang klan Xiao? Sun Er menebak. Hati Xiao Yan bergetar saat mendengar saran ini. Api teratai pemurni iblis ini telah ada sejak lama. Jika ditelusuri sejarahnya, klan itu sudah ada jauh lebih lama dibandingkan klan Xiao. Bukan tidak mungkin api ini menangkap seorang ahli dari klan Xiao pada era itu. Beberapa kegembiraan tanpa sadar muncul dalam hati Xiao Yan, tapi kegembiraan ini baru saja meningkat ketika perlahan-lahan tenggelam. Pria kurus ini tampaknya telah menjadi budak api dari api teratai pemurni iblis. Bang! Pria kurus yang auranya melonjak tiba-tiba mengayunkan kapaknya ke depan sementara pikiran itu masih melekat di hati Xiao Yan. Angin yang menakutkan langsung merobek udara dan menembus penghalang energi Xian dan Gunanhai. Kraak! Penghalang energi itu seperti tahu di depan serangan mengerikan yang bisa membelah langit dan daratan. Penghalang itu dengan cepat dihancurkan. Xian dan Gunanhai di dalam sepertinya mengalami pukulan berat. Ekspresi mereka menjadi pucat saat mereka terhuyung mundur puluhan langkah. Setiap langkah mereka meninggalkan jejak sedalam setengah kaki. Aum! Pria kurus itu tidak berhenti setelah memaksa kembali Xian dan Gunanhai dengan kapaknya. Tubuhnya bergerak, dan dia muncul di atas mereka berdua. Kapak aneh berwarna darah mengeluarkan suara mendesis saat membelah udara kosong. Itu disertai dengan kekuatan destruktif karena segera meretas Xian dan Gunanhai. Saat kapak besar itu menebas, mata Xiao Yan dengan cepat bersinar saat dia berdiri tidak jauh dari situ. Dia tiba-tiba mengatupkan giginya sebelum tubuhnya berkedip. Tubuhnya kemudian muncul di depan Xian dan Gunanhai. Di saat yang sama, tato klan dengan cepat muncul di alisnya. Kapak besar berwarna darah dengan cepat membesar di mata Xiao Yan, tetapi ketika kapak berwarna darah itu berada setengah kaki dari Xiao Yan, tiba-tiba berhenti. Wajah pria kurus yang seperti mayat, dengan ekspresinya yang sangat dingin dan acuh tak acuh, akhirnya menunjukkan fluktuasi. Melihat kapak besar berwarna darah yang tergantung di atas kepalanya, Xiao Yan menghela nafas lega di dalam hatinya, tampak seolah-olah dia telah terbebas dari beban berat. Teratai api yang mengambang di telapak tangannya di bawah lengan bajunya tersebar dengan tenang. Dia mengangkat kepalanya. Matanya menatap wajah lelaki kurus itu yang tampak bingung. Pria kurus itu sepertinya mengingat sesuatu. Xiao Yan menangkupkan tangannya dan berbicara dengan suara yang dalam. Bolehkah saya mengetahui nama tetua ini? Saya Xiao Yan, anggota klan Xiao. Klan Xiao. Riak segera muncul di mata pria kurus-kurus itu setelah mendengar istilah ini. Dia memandang Xiao Yan di depannya. Lambat laun, hubungan misterius perlahan muncul di hatinya. Perasaan akrab ini adalah perasaan garis keturunan. Kamu adalah anggota klan Xiao. Pria kurus itu membuka mulutnya. Suara serak akhirnya keluar dari dirinya. Xiao Yan buru-buru mengangguk. Dari kelihatannya situasinya, orang misterius ini sepertinya ada hubungannya dengan klan Xiao. Siapa saya? Namun kegembiraan itu baru muncul di hatinya saat ia merasa sedingin es karena perkataan pria kurus selanjutnya. Tetua ini tampaknya tidak memiliki pikiran yang jernih. Kamu adalah Xiao Chen, kapak berwarna darah Xiao Chen. Sebuah suara tiba-tiba dikirim dari belakang Xiao Yan. Suara itu penuh dengan keterkejutan. Xiao Yan menoleh. Dia memandang Gunanhai, yang memiliki wajah penuh rasa tidak percaya, dan bertanya. Xiao Chen. Xiao Chen, pria kurus itu juga mengerutkan kening dan bergumam pada dirinya sendiri. Tetua Gu, apakah kamu kenal dengan tetua ini? Sun Er bergegas mendekat dan bertanya dengan heran. Saya tidak mengenalnya. Namun, saya pernah melihat kapak berwarna darah ini di buku-buku kuno.
Klan Xiao telah menghasilkan orang yang luar biasa saat itu. Senjata yang digunakan orang ini adalah kapak besar berwarna darah. Orang itu bernama Xiao Chen. Gu Nanhai memandang pria kurus itu dan berkata, Xiao Chen memiliki bakat yang mengejutkan. Dia bisa dianggap sebagai sepupu Xiao Xuan binasa sebelum dia menjadi terkenal. Pada akhirnya, dia menghilang tanpa alasan. Klan Xiao tidak dapat menemukan apapun tentang dia terlepas dari cara mereka mencari, tidak disangka dia benar-benar muncul di sini. Benar, berita tentang api teratai pemurni iblis telah menyebar segera setelah dia menghilang. Gu Nanhai tiba-tiba berseru saat dia tiba-tiba teringat sesuatu. Sepupu leluhur Xiao Xuan. Xiao Yan tertegun sambil mengerutkan kening. Dengan kata lain, orang tersebut juga bisa dianggap sebagai leluhurnya. Namun, dia menghindari bencana besar dari klan Xiao dengan berada di sini. Hal ini tidak dapat secara jelas digambarkan sebagai berkah atau bencana. Gu Nanhai berjalan ke sisi Xiao Yan dan menghela nafas. Xiao Yan terdiam. Dia memandang Xiao Chen ini, yang merupakan nenek moyang klan Xiao. Pada saat ini, Xiao Chen menunjukkan kerutan di wajahnya. Sepertinya dia menolak sesuatu. Dia menolak kendali api teratai pemurni iblis. Gu Nanhai berteriak dengan suara rendah karena terkejut setelah melihat wajah Xiao Chen. Xiao Chen memegang kapak raksasanya sementara tubuhnya terus bergetar. Nyala api samar berwarna krem perlahan keluar melalui pori-porinya. Ekspresi Xiao Yan sedikit terkejut saat melihat ini. Api teratai pemurni iblis mencoba menggunakan beberapa metode untuk membuat Xiao Chen mematuhinya sekali lagi, tapi Xiao Yan tidak tahu bagaimana dia bisa membantu saat ini. Bagaimanapun, api iblis itu telah terbentuk di tubuh Xiao Chen. Tangan Xiao Yan tiba-tiba mengusap keningnya saat dia merasa agak tidak berdaya. Kelompok cahaya di dalam kepalanya memancarkan fluktuasi samar pada saat ini. Kelompok cahaya itu, yang tiba-tiba bergerak menyebabkan Xiao Yan terkejut. Dia diam-diam merasakan sedikit fluktuasi. Matanya tiba-tiba bersinar karena kegembiraan beberapa saat kemudian. Xiao Yan gege. Sun Er di sampingnya melihat Xiao Yan tiba-tiba mengangkat kakinya untuk berjalan ke arah Xiao Chen yang gemetaran. Dia tanpa sadar berteriak dengan suara tergesa-gesa. Xiao Yan melambaikan tangannya saat mendengar seruannya. Dia segera berjalan ke sisi Xiao Chen dan tiba-tiba menepuk bahu Xiao Chen. Tubuh Xiao Chen yang gemetar anehnya berhenti setelah tangan Xiao Yan menyentuhnya. Api putih krem yang muncul di dalam tubuhnya perlahan menghilang. Hah! Xiao Chen menghela nafas kasar beberapa kali dari mulutnya. Dia mengangkat kepalanya beberapa saat kemudian dan melihat tato klan di dahi Xiao Yan dengan ekspresi yang agak rumit. Suaranya serak saat dia bertanya. Bagaimana kabar klan Xiao sekarang? Xiao Yan terdiam. Dia dengan lembut menjawab. Klan Xiao sudah tidak ada lagi. Dia kemudian memberikan penjelasan singkat tentang situasi klan Xiao saat ini. Xiao Chen belum membuka mulutnya sejak Xiao Yan mulai berbicara, tapi darah perlahan mengalir di tangannya yang terkepal erat. Dia akhirnya berbicara dengan suara gemetar beberapa saat kemudian. Bahkan kakak laki-laki Xiao Xuan meninggal. Xiao Yan dengan lembut menghela nafas sambil menatap Xiao Chen, yang mengepalkan tangannya dengan kepala menunduk. Dia sadar bahwa hati Xiao Chen dipenuhi dengan kebencian yang besar, namun meskipun dia tetap berada di klan Xiao tidak akan bisa menghindari bencana. Klan Hun terlalu kuat. Tempat ini adalah alam api iblis. Leluhur Xiao Chen, tolong bawa kami ke api teratai pemurni iblis, Xiao Yan meminta dengan lembut. Kalian semua tidak cocok untuk memurnikan api teratai iblis, Xiao Chen menggelengkan kepalanya. Suaranya masih serak. Tidak ada cara untuk bertahan hidup bahkan jika kita terus tinggal di tempat ini, Xiao Yan tersenyum tipis. Matanya bersinar terang. Ikuti aku. Xiao Chen mengangkat kepalanya. Dia bertukar pandang dengan Xiao Yan sebelum dia perlahan berdiri. Setelah itu, dia berbalik dan menuju pintu terakhir. Ayo ikuti. Xiao Yan tidak banyak bicara. Dia dengan lembut melambaikan tangannya dan mengikuti. Gu Nanhai membuka mulutnya tapi tidak mengatakan apapun. Yang bisa dia lakukan hanyalah mengikuti. Seluruh kelompok diam-diam mengikuti di belakang Xiao Chen. Mereka mengawasinya perlahan membuka pintu. Di balik pintu besar itu ada tangga yang membentang di kejauhan. Di ujung lain tangga ada podium batu besar.
Xiao Yan tersenyum tipis sambil melirik podium batu di ujung. Dia memimpin untuk menaiki tangga batu dan perlahan berjalan sampai akhir. Xiao Chen, Sun Er, dan yang lainnya ragu-ragu sejenak sebelum segera mengikuti di belakang. Semua orang terdiam saat mereka menaiki tangga batu. Sekitar 10 menit kemudian, mereka akhirnya mulai mendekati mimbar. Xiao Yan mengangkat kepalanya. Dia bisa melihat singgasana besar dengan tenang duduk di atas altar itu. Sesosok berjubah putih duduk di tempat itu. Gumpalan api putih krem berada di sekelilingnya, berubah menjadi berbagai bentuk. Sosok berjubah putih ini duduk dengan tenang. Bukan aura terkecil yang menyebar dari sosok itu, namun sosok itu tampak sangat aneh bagi kelompok Xiao Yan. Sosok berjubah putih itu akhirnya membuka matanya ketika semua orang melangkah ke mimbar. Senyuman yang membuat seseorang merasa sedikit pingsan mulai terlihat di wajahnya. Kamu akan bisa mendapatkan esensi api iblis jika kamu mengalahkanku. Kalau tidak, kalian semua akan tinggal di sini selamanya dan menjadi budak apiku. Suaranya lembut dan hangat, tapi sepertinya membuat ruangan itu sendiri bergetar. Kelompok Gunanhai mengungkapkan ekspresi serius saat hati mereka mulai merasa kalah. Orang di depan mereka ini membuat mereka merasa seolah dia tak terkalahkan. Hah! Keheningan berlanjut beberapa saat sebelum Xiao Yan akhirnya menghela napas dalam waktu yang lama. Wajahnya menunjukkan kelelahan sementara suaranya yang rendah dan dalam terdengar pelan. Memurnikan api teratai iblis, sepertinya kamu telah mendapatkan semua warisan dari orang suci teratai iblis yang memurnikan. Jika tidak, Anda tidak akan bisa melatih kabut surga mimpi buruk ke tingkat seperti itu. Saya harus mengakui bahwa ilusi yang Anda ciptakan bahkan lebih nyata daripada ilusi pohon purba bodhisattva. Namun, terlepas dari seberapa nyata ilusi itu, pada akhirnya itu hanyalah ilusi. Suara rendah Xiao Yan dengan tenang bergema di atas panggung. Senyuman hangat di wajah pria tampan itu pun berangsur-angsur menegang. Bab 1506 mematahkan ilusi. Senyuman di wajah tampan pria berjubah putih itu perlahan menghilang. Rasa dingin yang aneh menggantikannya. Kedua matanya menatap tajam ke arah Xiao Yan, tapi dia tidak berbicara. Ruang di sekitarnya bergetar seperti gelombang air. Ilusi? Sun Er dan yang lainnya kaget saat mendengar kata-kata Xiao Yan. Tampaknya mereka sudah mencapai suatu pemahaman. Apa maksudmu kita masih dalam ilusi? Saya asli. Zian buru-buru berkata. Berdasarkan indranya, dia benar-benar nyata dan bukan dalam ilusi. Kita semua nyata, mata Xiao Yan menatap pria berjubah putih itu sambil berkata dengan lembut. Namun, kita semua telah memasuki ilusi. Ini adalah aspek yang paling menakutkan dari kabut surga mimpi buruk. Jika kita terus maju sesuai rencana api teratai pemurni iblis, kita hanya akan semakin tenggelam ke dalamnya. Pada akhirnya kita akan menjadi budak apinya. Bahkan jika kita mengalami pertarungan hebat dan menang, kita akan tetap berada dalam ilusi. Maksudmu budak api yang kita temui, termasuk Xiao Chen? Semuanya ilusi? Gunanhai mengerutkan kening. Dia tiba-tiba melihat ke arah Xiao Chen yang diam dan mengajukan pertanyaan. Ada realitas palsu dan palsu dalam kenyataan. Inilah sebabnya mengapa api teratai pemurni iblis adalah yang paling menakutkan. Nenek moyang Xiao Chen bukanlah ilusi. Dia nyata. Xiao Yan menggelengkan kepalanya. Dia melirik Xiao Chen dan dengan lembut berkata, namun, sebagian besar kesadarannya dikendalikan oleh api teratai pemurni iblis. Sun Er dan yang lainnya saling memandang. Setelah itu, mata mereka dengan hati-hati menyapu sekeliling mereka, tetapi mereka tidak dapat merasakan sedikit pun fluktuasi dari ilusi terlepas dari seberapa hati-hati mereka melihatnya. Saat itu, orang suci teratai pemurnian iblis dikenal sebagai ahli puncak yang paling dekat dengan kelas Doudi, namun dia pada akhirnya menderita serangan balasan dari api teratai pemurni iblis, yang mengakibatkan kematiannya. Api teratai pemurni iblis telah memperoleh warisannya setelahnya. Kematiannya. Kabut surga mimpi buruk adalah skill ganda yang terkenal dari Sheng teratai pemurnian iblis. Ketika Sheng teratai pemurnian iblis mengeluarkan keterampilan ini, dia bisa membuat jutaan orang di seluruh kota hidup dalam ilusi selama berabad-abad. Efek magis dari ilusi ini bukanlah sesuatu yang dapat dipahami oleh orang awam. Xiao Yan dengan lembut menghela nafas. Suaranya juga mengandung keterkejutan.
Ilusi ini benar-benar menakutkan bahkan jika seseorang hanya memikirkannya. Api teratai pemurni iblis tidak memiliki kemampuan seperti itu di masa lalu, Gunanhai berbicara dengan suara yang dalam. Tidak ada seorang pun yang mengalami masalah merepotkan seperti ini beberapa kali terakhir api iblis muncul. 1000 tahun dapat mengubah banyak hal. Ini dapat memberikan cukup waktu bagi api teratai pemurni iblis untuk secara bertahap mempelajari semua trik dari orang suci teratai pemurnian iblis. Dari sudut pandang tertentu, dirinya saat ini dapat digambarkan sebagai orang suci teratai suci yang memurnikan. Xiao Yan dengan lembut menjelaskan. Matanya menatap pria berjubah putih, yang ekspresinya menjadi lebih dingin. Mengapa kamu memiliki pemahaman yang baik tentang kabut surgawi mimpi buruk? Pria berjubah putih di atas tahta itu akhirnya menanyakan pertanyaan itu dengan suara yang agak padat. Xiao Yan tersenyum. Tangannya mengusap keningnya tanpa terlihat, tapi dia tidak menjawab pertanyaan itu. Alasan kenapa dia tiba-tiba bisa mengerti dan mampu mendeteksi keanehan situasi adalah karena petunjuk yang diberikan kepadanya oleh gugus cahaya di pikirannya. Jika bukan karena gugus cahaya, bahkan Xiao Yan pun akan mati di tempat ini. Sebelum mengingat gugus cahaya misterius itu, dia bahkan tidak pernah berpikir bahwa mereka masih berada dalam ilusi bahkan setelah melarikan diri dari kabut langit mimpi buruk. Sepertinya Anda telah menciptakan ilusi ini selama 1000 tahun. Tentu saja, jika tidak terjadi hal yang tidak diinginkan, Anda akan mendapatkan kemenangan besar kali ini. Saya khawatir tidak ada yang bisa menemukan petunjuk apapun tentang tempat ini. Xiao Yan tersenyum sedikit. Hatinya dipenuhi dengan kelegaan. Tempat ini dibangun oleh api teratai pemurni iblis selama lebih dari 1000 tahun. Itu tidak akan mudah rusak. Jika dia tidak mendapatkan gugus cahaya misterius dari peta kuno, mereka yang memasuki alam api iblis kali ini akan dimusnahkan sepenuhnya. Bahkan orang-orang dari aula jiwa tidak terkecuali. Tapi sayangnya, mata pria berjubah putih itu dingin dan acuh tak acuh saat menatap Xiao Yan. Untaian api berwarna putih krem perlahan menyebar dari tubuhnya. Suhu yang menghancurkan secara bertahap menutupi area ini. Ekspresi kelompok Sun Er berubah setelah melihat pria berpakaian putih bersiap. Mereka buru-buru berkumpul sambil mengungkapkan ekspresi hati-hati di mata mereka. Karena ini hanya ilusi, bagaimana kita memecahkannya? Perasaan yang diberikan orang ini kepada kita sangatlah nyata. Yao Lao berbicara dengan lembut. Dia secara bertahap mulai mempercayai apa yang dikatakan Xiao Yan. Mereka telah jatuh ke dalam ilusi, tetapi sosok manusia berjubah putih dengan api di sekelilingnya memberitahu mereka bahwa mereka akan tetap mati jika dibunuh di tempat ini. Tidak peduli seberapa nyata kelihatannya, ilusi tetaplah ilusi. Selama hatimu merasa dia sangat kuat, dia tidak akan pernah bisa dikalahkan. Kekuatannya di tempat ini ditentukan oleh pikiran di dalam hati kita. Xiao Yan dengan lembut menjelaskan. Anda mencari kematian. Wajah tampan pria berjubah putih itu akhirnya berubah setelah perkataan Xiao Yan terdengar. Dia berteriak marah sambil menggerakkan tubuhnya. Setelah itu, dia muncul di atas kepala Xiao Yan. Dia mengepalkan tangannya, dan api putih krem berubah menjadi tombak api yang panjang. Dia mengayunkan lengannya, dan tombak panjang itu merobek ruang itu sendiri. Hal itu disertai dengan perasaan destruktif saat ia menembak dengan kejam ke arah kelompok Xiao Yan. Ekspresi semua orang menjadi sedikit pucat ketika mereka merasakan kekuatan destruktif ini. Jangan melepaskan pertahanan Dohouki apapun. Perlakukan saja dia seperti anjing yang sama sekali tidak berguna di hatimu. Kalau tidak, kita semua akan mati. Setelah melihat serangan ini, suara Xiao Yan terdengar seperti guntur saat dia tiba-tiba berteriak. Raungan menggelegar yang bergema di samping telinganya juga meledakkan hati semua orang hingga gemetar. Mereka bahkan tidak bisa menghabiskan waktu memikirkan perbandingan Xiao Yan yang sangat lucu saat mereka buru-buru menekan rasa takut di hati mereka. Setelah itu, mereka menegangkan tubuh mereka dan menarik semua Dohouki mereka. Yang bisa mereka lakukan hanyalah menaruh kepercayaan mereka pada Xiao Yan saat ini. Bang! Tombak api besar turun dari langit. Itu disertai dengan kekuatan destruktif yang mengelilingi tubuh mereka dengan kejam. Namun, tombak panjang yang berapi-api itu tiba-tiba menghilang tepat ketika mereka mengira tubuh mereka akan terkena pukulan serius. Bajingan! Ekspresi marah muncul di wajah tampan pria berjubah putih yang melayang di langit.
Tubuhnya mulai menunjukkan tanda-tanda ilusi saat ini. Dia tidak menyangka Xiao Yan menemukan metode untuk melemahkan kekuatannya dengan kecepatan tinggi. Ilusi mimpi buruk, hancurkan. Ekspresi Xiao Yan sangat serius. Dia menekan dengan jarinya saat setetes darah esensi keluar dari tangannya. Darah esensi dengan cepat bergerak di jarinya dan membentuk simbol darah yang aneh. Mematahkan segel mimpi buruk? Bagaimana kamu tahu tentang ini? Ekspresi pria berjubah putih itu dengan cepat berubah suram setelah melihat simbol darah itu. Pergi. Xiao Yan benar-benar mengabaikannya. Dia menekan dengan jarinya dan simbol darah keluar. Setelah itu, ia dengan kejam menempel pada ruang kosong di depannya sebelum seluruh ruang mulai bergetar. Akhirnya, ia mengeluarkan ledakan di depan mata gembira kelompok Xiao Yan dan meledak. Kelompok Xiao Yan tiba-tiba merasakan pusing di pikiran mereka ketika ruang itu meledak. Mereka buru-buru membuka mata. Lautan magma muncul di mata mereka setelah mereka membukanya. Terkadang api berwarna krem akan keluar dari magma. Magma berwarna krem ini terus meluas menuju cakrawala. Tampaknya seluruh alam hanyalah lautan magma. Ada beberapa batu gunung besar yang melayang di udara di atas lautan magma. Kelompok Xiao Yan berada di salah satu batu gunung ini. Lingkaran cahaya perak besar perlahan berputar di belakang mereka. Apakah kita sudah keluar? Kelompok Sun Er menghela nafas lega setelah melihat tempat asing ini. Jangan bilang padaku bahwa ini masih ilusi? Yao Lo melihat sekelilingnya dan bertanya dengan suara agak ketakutan. Mereka sangat ketakutan setelah kejadian sebelumnya. Tak satu pun dari mereka dapat membayangkan bahwa semua kerja keras mereka selama ini sia-sia. Api teratai pemurni iblis tidak memiliki kemampuan seperti itu, Xiao Yan tersenyum. Hatinya menghela nafas lega setelah terbebas dari beban berat. Sepertinya jiwanya menjadi lebih ringan setelah melarikan diri dari ilusi sialan itu. Kabut surga mimpi buruk memang layak menjadi Dou skill yang terkenal karena pemurnian Sheng teratai iblis. Benar-benar menakutkan. Aum. Xiao Chen di sampingnya sekali lagi mengeluarkan suara gemuruh rendah sementara Xiao Yan menghela nafas lega. Ekspresi kesusahan muncul di wajahnya saat dia memberitahu semua orang dengan suara serak yang tergesa-gesa. Api teratai pemurni iblis mencoba mengendalikanku lagi. Ekspresi Xiao Yan sedikit berubah setelah mendengar ini. Meskipun Xiao Chen dianggap sebagai budak api dari api teratai pemurni iblis, dia dapat mengandalkan kekuatan-kekuatannya untuk melawan kendali api teratai pemurni iblis. Jika mungkin menemukan metode untuk menghilangkan kendali api teratai pemurni iblis, dia pasti akan sangat membantu. Xiao Yan tidak memiliki ahli puncak, yang bisa menahan berat badannya sendiri. Memikirkannya adalah satu hal dan melakukannya adalah hal lain. Xiao Yan telah merasakan betapa mengerikannya api teratai pemurni iblis itu. Bagaimana bisa begitu mudah menghancurkan kendalinya atas Xiao Chen? Kelompok cahaya misterius di kepala Xiao Yan tiba-tiba mengeluarkan sedikit fluktuasi saat dia memikirkan cara untuk membantu. Ini. Xiao Yan sedikit terkejut setelah merasakan fluktuasi ini. Dia merasakan sekelilingnya sebelum wajahnya menunjukkan kegembiraan. Tangannya tiba-tiba menempel di dahi Xiao Chen. Kekuatan batin melonjak dan dengan cepat menggambar simbol tak kasat mata di dahi Xiao Chen. Setelah terbentuknya simbol ini, pergulatan di wajah Xiao Chen mulai melemah. Itu hanya dapat mengisolasi sementara kendali api teratai pemurni iblis. Untuk menghapusnya sepenuhnya, kita harus menghabisi api teratai pemurni iblis. Xiao Yan menarik tangannya dan berbicara dengan lembut setelah melihat Xiao Chen kembali normal. Suos. Banyak sosok tiba-tiba mulai muncul di bebatuan gunung terapung setelah kata-kata Xiao Yan terdengar. Mereka melayang di langit dan terus terengah-engah. Kengerian menutupi wajah mereka. Sepertinya tindakanmu menghancurkan ilusi telah menciptakan efek domino dan mengeluarkan semua orang ini, Yao Lao berbicara setelah melihat orang-orang ini. Untungnya mereka keluar. Dengan kekuatan kita sendiri, kita tidak bisa menghabisi api teratai pemurni iblis. Xiao Yan tersenyum tipis. Matanya terfokus pada lautan magma yang jaraknya cukup dekat. Magma perlahan naik di tempat itu. 1000 pilar magma setinggi 1 kaki bangkit dari lautan magma. Perlahan berhenti setelah mencapai ketinggian yang sama dengan orang lain. Pilar itu menggeliat dan seorang pria tampan berjubah putih muncul di depan mata semua orang.
Ekspresi kelompok Xiao Yan menjadi serius setelah mengamati sosok yang hidup ini. Orang saat ini adalah api teratai pemurni iblis yang asli. Bersambung ke episode 271. Dukung kami dengan subscribe, follow, like, komen dan share. Terima kasih.